Oke, salam, selamat sahabat, dan selamat bergabung sekali lagi bersama ringkasan pelajaran sekolah sahabat dewasa kita. Nah, pada hari Sabat ini kita sangat bersyukur karena bersama saya ada dua orang sahabat elders daripada gereja Bangkahak. Terima kasih kepada Elder Sawal Saleh yang bersama kita pada Sabat ini. Begitu juga dengan Elder Salib Kubud juga bersama dengan kita pada Sabat ini. Nah, sebelum kita memulakan perbincangan ringkas mengenai pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, suka saya untuk membawa kita berdoa bersama. Nah, untuk memulakan ataupun untuk melayangkan doa, saya ingin menjemput Elder Salib untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan karena menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan, pada Sabat yang indah ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pimpinan Bapa selama ini sehingga kami senang dan mendapat ruangan pada Sabat ini untuk berdiskusi dengan sekolah Sabat pada Sabat ini. Kami mohon ya Bapa, Roh Suci-Mu memimpin kami di dalam pembelajaran kami sekolah Sabat ini. Semuanya ini Bapa kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih Elder Salib yang sudah pun memimpin kita di dalam doa buka. Nah, mari kita sama-sama membuka buku pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Kita sudah pun berada di pelajaran yang ke-9 untuk triwulan yang pertama di tahun 2021. Nah, saudara dan saudari, tajuk pelajaran kita pada Sabat ini adalah melayani dan menyelamatkan. Nah, bacaan ataupun ayat Alkitab kita terdapat di dalam Yesaya 42 di ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Nah, ramai orang merasakan bahwa adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk dapat mengunjungi tempat-tempat di mana suatu ketika dahulu Yesus pernah berada. Mungkin ingin menikmati pemandangan danau di mana pantainya menjadi tempat dia mengajar, serta bukit-bukit dan lembah-lembah yang sering kali dilihat oleh Yesus sendiri. Namun, sebenarnya saudara dan saudari, kita tidak perlu pun pergi ke Nazaret, ataupun pergi ke Kapernaum, ataupun ke Betania. Karena untuk dapat berjalan di atas tapak kaki Yesus, kita boleh menemukan orang miskin pada lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta di setiap tempat di mana terdapat jiwa manusia yang memerlukan penghiburan. Dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Ini adalah tulisan Ellen G. White di dalam bukunya The Desire of Age di muka surat 640. Nah, Yesaya juga berbicara tentang seorang hamba Tuhan dengan misi rahmat yang serupa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, untuk membuka mata yang buta,
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya 42, 3 dan 7. Nah, saudara dan saudari, di sini ada beberapa persoalan yang kita boleh bincangkan pada saat ini. Nah, terima kasih kepada dua elders yang sudah bersama dengan kita pada Sabat ini. Dan untuk soalan yang pertama ini, suka saya bertanya kepada Elder Salib, yaitu apabila dikatakan mengenai hamba di dalam pelajaran kita, siapakah yang dimaksudkan sebagai hamba? Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 8 dan Yesaya 42 ayat 1. Dan mungkin boleh tolong jelaskan serba sedikit mengenai siapakah hamba itu. Oke, terima kasih, Elder. Oke, baik. Yesaya pasal 41 ayat 8, Tuhan berbicara tentang Israel hambaku. Nah, di sini di dalam Yesaya ini kita melihat ada dua keadaan. Terdapat dua jenis rujukan untuk hamba Tuhan. Nah, di dalam keseluruhan Yesaya 41 sampai hingga 53, seorang hamba dinamakan Israel atau Yakub. Seperti dalam Yesaya 41 ayat 8. Oleh karena Tuhan berbicara Israel, Yakub pada masa kini jelas yang dimaksudkan adalah Yakub yang melambangkan bangsa keturunannya. Nah, dalam beberapa contoh lain, seperti di dalam Yesaya 42 ayat 1, ataupun Yesaya di dalam 50 ayat 10, Yesaya 52 ayat 13 dan juga Yesaya 53 ayat 11, hamba Tuhan tidak dinyatakan namanya. Ini yang saya katakan tadi, sebab macam ada dua rujukan. Satu merujuk kepada bangsa dan satu lagi merujuk kepada individu. Nah, di dalam Yesaya 42 ayat 1 ini pengenalan diri tidak dijelaskan. Namun jelas bahwa dia adalah individu yang mengembalikan suku Yakub Israel kepada Tuhan. Nah, itulah dua rujukan tentang hamba Tuhan. Amin. Oke, terima kasih kepada Elder Salib. Kita sudah mendengar dengan jelas tadi mengenai persoalan itu. Siapakah ataupun bagaimanakah hamba itu di dalam Yesaya 41 ayat 8. Terima kasih kepada Elder Salib. Nah, saudara dan saudari, saat ini kita beralih pula kepada Elder Sawal dengan persoalannya seperti ini. Ya. Nubuatan dalam Alkitab mengatakan semua pasti terjadi. Jadi, apakah pengharapan yang ditawarkan oleh nubuatan ini kepada kita saat ini? Persilakan Elda. Ya, terima kasih Elda. Jadi, apa yang saya nampak di dalam pelajaran ini, saya lebih senang membawa kita membaca dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 14 dan 18. Jadi saya tekankan di sini mengikut jalan Tuhan dan menolak jalan dunia. Jadi
Satu, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang ada di dalam Daniel 7:14 tadi. Nomor 2, tidak akan lenyap. Nomor 3, kerjaan yang tidak akan musnah. Manakala di ayat 18, Daniel 7 ayat 18 menerangkan kita orang-orang kudus milik Maha Tinggi menerima pemerintahan. Seterusnya mereka memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Dan terakhir, pemerintahan kekal, bukan sementara seperti yang berada di dunia yang berdosa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Elda. Makanya pengharapan yang ditawarkan itu adalah kekekalan. Ya. Ya, amin. Terima kasih Elda Sawal. Maka kita kembali sekali lagi kepada Elda Salib. Ya, Elda Salib. Apa sebenarnya peranannya hamba ini menurut Yesaya 42 dari 1 ayat yang pertama sampai ke-7. Dan kenapa sangat penting untuk kita ketahui akan peranan hamba ini? Oke, terima kasih Elda. Seperti yang saya nyatakan tadi bahwa di dalam Yesaya pasal 48 dan juga 41 tadi memang ada dua rujukan hamba. Jadi kita sudah sampai kepada Yesaya 42 1 hingga 7, yaitu hamba ataupun individu yang tidak dinyatakan namanya. Jadi di sini kita akan melihat perwatakan hamba yang dinyatakan di dalam Yesaya 42 1 hingga 7. Di mana juga dengan sesuai juga dengan Yesaya pasal 11. Kalau kita melihat Yesaya pasal 11 dan juga Yesaya pasal 42 ayat 1 hingga 7 ini, dia seakan-akan serupa. Dan di sini dinyatakan peranan dan perwatakan hamba ini berbanding dengan peranan tunas yang akan keluar dari tunggul Isai yang terdapat di dalam Yesaya 11. Nah, jadi di dalam Yesaya pasal 42, penguasa Daud dalam Yesaya pasal 11 bertindak selaras dengan Tuhan, memberikan keadilan, pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, seperti memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan Tuhan. Kita mendapat bahwa tunas dan tunggul Isai ini adalah Mesias. Nah, ini adalah beberapa jawaban tentang gabungan Yesaya 42 dengan Yesaya pasal 11. Satu adalah dinyatakan di sini, dia memberi keadilan bagi bangsa-bangsa. Kedua, dia mencapai matlamat dengan senyap dan lembut, tetapi dengan jayanya. Ketiga, dia juga seorang guru. Empat, dia menjadi perjanjian antara Tuhan dan umat. Yang kelima, dia memberi cahaya, pengharapan dengan menyembuhkan yang buta dan membebaskan para tahanan. Nah, di dalam perjanjian baru menggambarkan hamba yang disebut di dalam Yesaya 42 ayat 1 hingga 7, hamba yang diberikan keadilan. Dan kita telah melihat pelayanan hamba ini di dalam Matius pasal 12 ayat 15 hingga 21. Dan ini adalah pelayanan dan penyembuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Elda Salib
cukup jelas dan padat di sana, maka akhirnya kita tahu siapa hamba itu sebenarnya. Walaupun pada awalnya pelajaran ini sepertinya bermain teka-teki dengan kita, namun akhirnya kita tahu hamba ini sebenarnya tidak lain, tidak bukan Mesias itu sendiri ataupun Yesus itu sendiri. Nah, kita teruskan perbincangan ringkas kita. Kali ini saya ingin ajukan persoalan ini kepada Elda Sawal. Ianya bertanya seperti ini. Kenapa hamba yang disebutkan dalam Yesaya ataupun Yesus itu sendiri, dia merasakan penderitaan? Oke, terima kasih Elda. Saya senang membuat saudara-saudara untuk membaca dalam kitab Yesaya 49 ayat 7. Dan dalam ayat ini kita dapati satu, dia dihina. Dan kedua, dia dijijikkan bangsa-bangsa kepada hamba penguasa-penguasa ataupun dibenci. Jadi serasa saya perkara-perkara seperti ini mungkin inilah yang membuat dia merasa sakit. Terima kasih Elda. Terima kasih kepada Elda Sawal. Nah, rupanya sangat menderita hamba ini pada waktu itu ya Elda? Iya, betul. Oke, terima kasih Elda. Dan saat ini kita teruskan ke perbincangan yang saya boleh katakan perbincangan yang terakhir untuk Elda Salib, yaitu kita boleh lihat di dalam Alkitab Imamat 26 di ayat yang ke-40 hingga 45 mengatakan tentang janji Tuhan. Nah, apakah janji itu masih berguna bagi kita sekarang? Elda? Oke, terima kasih Elda. Ya, seperti yang kita lihat ayat di dalam Imamat ini adalah satu ayat yang mengatakan bahwa bangsa Israel ini dahulu telah melupakan Tuhan. Dia telah berpaling kepada Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah lain. Tapi saya senang membaca di dalam Imamat pasal 26 ayat 45. Untuk ayat 45, untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Satu janji Tuhan, penyertaan kepada bangsa-bangsa Israel pada ketika itu. Dan saya percaya, Elder, pada masa juga sekarang ini, saat ini, saya yakin bahwa Tuhan sentiasa menyertai kita. Amin. Sesuai dengan janji-janji Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel. Ketika Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir, dan juga ketika bangsa Israel ini dibawa keluar dari Babylon, tahanan Babylon. Itu saja. Ya, terima kasih Elda Salib. Nah, kita sudah mendengar janjinya, dan bagi saya sesuatu yang sangat manis, karena dikatakan dengan jelas tadi bahwa janji itu sebenarnya ataupun pengharapan itu sebenarnya bukan saja untuk bangsa Israel pada suatu ketika itu, tetapi juga untuk kita, umat Tuhan pada zaman sekarang.
Amin. Dan saudara dan saudari, kita sudah tiba ke penghujung perbincangan ringkas pelajaran sekolah sahabat kita pada sabat ini yang bertajuk melayani dan menyelamatkan. Nah, sebelum kita tinggalkan saudara dan saudari, suka saya memberi ruang buat Elder Sawal untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita pada sabat ini. Persilakan Elda. Oke, terima kasih Elda. Jadi kesimpulannya seperti begini. Penyelamatan memerlukan penyelamat. Bangsa hamba Tuhan akan dibebaskan oleh dua penyelamat. Kores yang akan membebaskan para tawanan dari pembuangan Babylon, dan seorang lagi hamba yang tidak disebutkan namanya, namun identitinya akan diungkapkan sedikit demi sedikit sebagai Mesias. Hamba ini akan mengembalikan keadilan dan membuat community yang terselamat itu kembali kepada Tuhan. Amin. Amen. Terima kasih Elder Sawal. Maka dengan kesimpulan yang bagi saya sudah cukup padat, walaupun ringkas, terima kasih kepada Elder kita daripada Bangkahak, yaitu Elder Salib Kubud dan juga Elder Sawal Saleh yang sudah pun menemani kita dalam perbincangan ringkas pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan semoga Tuhan memberkati. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin menjemput sekali lagi Elder Sawal untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Tuhan karena penyertaan-Mu sebentar tadi di dalam pelajaran sekolah sahabat yang kami bincang tadi Tuhan. Dan biarlah pelajaran sekolah sahabat ini membawa arti kepada kehidupan kami. Tuhan berkati semua kami yang ada di sini pada hari ini. Dan kepada semua pendengar, Tuhan memberkati seterusnya. Sebab semua ini kami pinta di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amen.